Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Galatia 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat dikasih Tuhan, mari selama masih ada kesempatan jangan jemu berbuat baik. Ya, berbuat baik itu bukan sekedar perintah atau kewajiban, tapi jadikan perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, gaya hidup orang percaya. Memang orang percaya itu bisanya berbuat baik, ya, harusnya gitu. Ya, jadi nggak bisa berbuat jahat, dijahati pun tetap baik, gitu loh. Itulah warna yang ada dari iman Kristen. Jadi orang yang percaya pada Kristus, meneladani Tuhan Yesus, diperlakukan yang jahat, dianiaya, ya Tuhan Yesus kan mengalami itu. Tetapi Tuhan Yesus masih mendoakan mereka, ampuni mereka, gitu loh. Sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Lah ini kan bukti ya bahwa Tuhan Yesus itu memang pribadi yang baik, menjadi teladan bagi gerejanya, bagi kita semua. Nah, jadi mari jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya terus-meneruslah berbuat baik. Jadi bukan hanya kadang-kala, bukan hanya karena kita habis menerima kebaikan orang akhirnya kita harus berbuat baik kepada orang itu, istilahnya balas budi, ya. Tidak demikian, tetapi entah orang mau berbuat baik atau jahat kepada kita, sudah selayaknya dan semestinya kita selalu berbuat baik. Dan jangan jemu-jemu, karena itu seperti orang sedang menabur. Kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai dari setiap perbuatan baik itu. Dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah, dalam terjemahan lain dikatakan, kalau kita tidak putus asa, ya artinya kita terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita terus hidup di dalam kebenaran, sehingga setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu ibarat orang nabur dan hukumnya mengatakan apa yang ditabur itu yang dituai. Artinya kita menabur kebaikan dengan tidak jemu-jemu berbuat baik, tiba waktunya kita akan menuai buah yang baik dari apa yang kita kerjakan itu. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tidak membedakan dia orang baik, orang jahat. Tidak peduli dia baik sama kita atau dia benci sama kita. Pokoknya semua orang. Tapi perhatikan,
Rasul Paulus mengatakan terutama kepada kawan-kawan seiman. Utamakan dulu ya. Bukan berarti yang lain tidak. Semua ya, kepada semua orang dikatakan. Tetapi perhatikan saudara-saudara seiman dulu. Adakah di antara mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Utamakan mereka dan selebihnya juga semua orang. Karena dengan kita berbuat baik kepada semua orang, maka mereka akan memuliakan Bapa di surga. Jadi intinya adalah perbuatan baik ini biarlah menjadi gaya hidup kita. Perbuatan baik ini menjadi ya memang sudah tabiatnya. Orang Kristen itu selalu berbuatnya baik. Mau diperlakukan yang jahat pun tetap balasannya baik. Ya karena itulah firman Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kan perintah Tuhan. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang memegang teguh kebenaran firman Tuhan, selalu berbuat baik, ya, tidak pandang bulu kepada siapapun, tidak pandang musim, ya, artinya bukan habis berbuat atau habis menerima yang baik baru berbuat baik, tidak. Justru semakin kita tidak istilahnya semakin orang lain yang menerima kebaikan kita nggak bisa membalaskan kebaikan kepada kita, sesungguhnya Tuhanlah yang akan membalaskannya. Jadi artinya tuaian itu akan kita terima karena apa yang kita buat itu, ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang dan orang itu tidak bisa membalas kebaikan kita, justru Tuhanlah yang akan memberikan balasan kebaikan bagi hidup kita. Ya, jadi sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, jangan jemu ya, terus lakukan apa yang baik, apa yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang butuh pertolongan kita, orang-orang yang butuh bantuan kita, selama kita bisa kerjakan itu, lakukan itu semaksimal mungkin. Ya, tetapi ingat, jangan dengan embel-embel ingin mendapatkan balasan supaya dipuji, supaya kita istilahnya memberikan orang itu hutang budi, bukan gitu. Tapi lakukan saja karena memang itu sudah semestinya sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang memang harus selalu berbuat baik. Dan ingat, ada yang akan kita tuai pada waktunya. Seperti taburan yang bertumbuh dan waktunya kita akan menuai, menerima apa yang baik juga bagi hidup kita. Karena kita selalu berbuat baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali diingatkan untuk kami selalu berbuat baik. Karena Tuhan sudah memperlengkapi yang baik bagi hidup kami. Tuhan Yesus memberi teladan yang baik bagi kami. Sehingga sudah semestinya dan seharusnya kami selalu berbuat baik kepada semua orang. Terutama saudara seiman, terhadap semua orang, baik orang yang baik kepada kami atau orang yang jahat sekalipun. Karena itu gaya hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan, pada waktunya kami akan menuai buahnya. Dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.